Hai guys, kenalin, nama aku Putri Kawahini dan teman aku Gede Paramita Anjani. Hari ini kita akan mewawancarai narasumber yang punya usaha di bidang TPIB. Tugas dari Mapel KIK dengan guru yang bernama Bu Sri Ariwudihati. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 1 Denpasar ingin mewawancarai Bapak terkait bidang usaha arsitek. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya seputaran bidang arsitek kepada Bapak. Kita mulai dari pertanyaan satu nih Pak. Baik, ya, silakan. Pertama-tama, boleh perkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Bapak. Baik. Terima kasih adik-adik dari SMKN 1 Makassar atau Skemsa gitu ya. Perkenalkan, saya Iningas Sadul Kayana. Saya SD-nya di SD 1 Kusimpar Abang Karangasem. SMP-nya saya di SMP 1 Abang Karangasem. Kemudian saya melanjutkan ke Sekolah Teknik Menengah 1 Denpasar, STM 1 Denpasar, dan berikutnya saya melanjutkan ke Universitas Dujendra. Saya pilih Universitas Dujendra karena begitu saya tamat STM, saya melanjutkan kerja, tetapi tetap ingin kuliah. Kebetulan waktu itu hanya Dujendra yang kuliahnya sore, jadi siangnya saya kerja, sorenya saya kuliah. Demikian. Lalu ada pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Bapak tertarik memilih bidang arsitektur dan sudah berapa lama Bapak menjalankan profesi sebagai arsitek ini? Baik, saya tertarik dunia arsitektur. Sebetulnya dari background saya atau keluarga saya, kakek saya itu sebenarnya mendaki. Mendaki itu mungkin kalau dunia sekarang lebih ke perannya seperti arsitek, cuma dia fokusnya ke bangunan tradisional Bali begitu. Jadi saya sebetulnya dari kecil sudah tertarik dengan dunia arsitektur. Dan satu lagi kebetulan paman saya juga arsitek, jadi itu lebih menguatkan saya untuk membuat keputusan untuk saya ingin di bidang arsitektur. Dari tahun 95 saya kuliah, 2003 saya tamat. Kalau sampai saat ini saya sudah kurang lebih praktek dunia arsitektur itu 20 tahun lebih. Cukup lama. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang melatar belakangi Bapak membangun NSD Arsitek Bali ini? Baik, NSD Arsitek Bali itu muncul sebetulnya dari hal yang kurang menyenangkan. Awalnya saya kerja di biro arsitek, kemudian kliennya waktu itu orang Kanada, dan klien proyeknya itu kebanyakan orang Amerika. Nah, tahun 2008 itu terjadi krisis di Amerika. Lehman Brothers, salah satu bank terbesar di Amerika itu ditutup karena krisis ekonomi. Jadi kliennya itu kebanyakan cancel untuk beli propertinya yang ada di Seminyak dan di Uluwatu waktu itu. Nah, dari kantor juga punya kebijakan untuk efisiensi tentunya karena proyek sudah ada jalan. Nah, terjadilah efisiensi untuk staf arsiteknya. Nah, saya salah satunya yang kena efisiensi atau dirumahkan gitu istilahnya. Nah, dari situ semakin kuat keinginan saya untuk saya harus mandiri. Dalam hal ini karena saya pengalaman di dunia arsitektur, saya harus bangun biro arsitek sendiri. Sebetulnya hal itu udah muncul dari lama, cuman momentumnya semakin kuat ketika saya dirumahkan.
Dan berikutnya ya saya sendiri ingin juga merasakan bagaimana sih mengelola proyek sendiri, mengelola kantor, mengelola teman-teman yang bantu di dunia arsitektur, begitu sih kurang lebih. Baik, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Jadi, kalau misalnya nih ada orang yang ingin memulai usaha jasa arsitektur seperti NSD Arsitek Bali, menurut Bapak apa saja yang perlu dipersiapkan lebih dahulu dari awal? Begini, saya ceritakan sesuai dengan pengalaman saya aja. Yang paling penting itu adalah kita harus tahu bagaimana berpraktek sebagai seorang arsitek, kan begitu. Jadi kita harus menguasai dulu dunia arsitektur seperti apa. Dunia arsitektur itu hanya bisa gambar saja. Jadi dia bagaimana membuat konsep, presentasi ke klien, memanajemen sebuah proyek gitu, dari ketemu klien sampai handover. Kalau di arsitektur kan handover outputnya berupa produk gambar kan gitu. Itu satu, jadi kemampuan harus kita siapkan dulu. Terus berikutnya boleh dibilang penting tidak penting, positioning itu penting juga. Jadi kita harus punya positioning, branding gitu bahasa sekarang, mungkin lebih ke branding. Kita harus membranding diri juga. Kita maunya eksisnya di dunia arsitektur seperti apa sih? Karena kalau kita bandingkan dengan dunia profesi yang lain seperti desain model gitu, itu kan masing-masing punya skill loh, desain kebaya, desain jeans, desain pakaian casual. Arsitektur juga seperti itu bro. Kita mau branding diri kita sebagai, kalau saya pribadi, arsitektur tradisional mix dengan modern. Jadi lebih ke arsitektur tradisional Bali yang modern gitu. Jadi ada minimalisnya tapi tidak pure minimalis, ada Balinya tapi tidak pure yang Bali. Jadi lebih mix gitu. Jadi saya memposisikan diri di sana gitu. Dan dari apa yang sudah saya jalani dengan saya sedikit tanda kutip kuat di arsitektur Bali, saya dapat 3 proyek di China. Di China itu khusus menghandle subtitle arsitektur Balinya gitu. Kebetulan kliennya itu dia sangat cinta dengan sesuatu yang berbau Bali gitu. Jadi dari Bali itu bawa gong untuk dia pajang di lobinya, terus bawa patung beli di Simpadu untuk ditaruh di depan gate-nya gitu. Jadi tugas saya tuh membuat begitu, bagaimana menaruh elemen-elemen Bali, tentunya tidak sekedar menaruh, biar benar posisinya gitu. Terus patung ini posisinya di mana, terus ukiran ini ditaruh di mana gitu kurang lebih. Nah itu positioning kan gitu. Berikutnya jangan lupa juga arsitektur itu sebuah bisnis. Jadi kita juga harus sedikit tidaknya, walaupun kita tidak di arsitektur tidak banyak bobot belajar bisnisnya, tapi kita di dunia praktiknya kita harus paham, karena ketika sesuatu kita jadikan bisnis, kita harus bisa mengelola keuangannya. Jadi ketika kita dapat project, kita harus paham jasanya berapa, kita harus bisa menghitung kos operasionalnya berapa. Tentunya dengan harapan di akhirnya kita akan dapat profit, kita akan dapat untung untuk eksistensi kantor selanjutnya begitu. Dan yang satu yang tidak kalah penting lagi sekarang, dengan undang-undang arsitektur, kita tentunya tidak gampang begitu saja membuka biro arsitek tanpa kita paham aturannya, untuk menghindari kita dibilang praktek ilegal. Karena kita punya asosiasi itu arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia IAI dalam hal ini, itu menaungi arsitek-arsitek yang sudah layak berpraktek dengan memberikan semacam nomor praktek gitu. Saya nggak hafal namanya, seperti dunia kedokteran. Jadi kita mau praktek, kita harus punya nomor izin praktek dari asosiasi gitu. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk kita mengklaim dari arsitek, terus kita mengklaim diri kita sebagai arsitek,
tanpa kita tergabung di asosiasi arsitek dan mengikuti aturan-aturan apa yang harus ditaati ketika kita berpraktek sebagai arsitek. Itu kira-kira ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya, biasanya proses mendesain itu seperti apa? Kemudian mulai dari pertama kali bertemu klien, memahami keinginannya sampai akhirnya menjadi desain yang sudah selesai. Selama proses itu tantangan apa yang paling sering Bapak hadapi? Baik, dalam proses desain di dunia nyata itu kita memproses produk, dalam ini produk desain, produk arsitektur. Kita yang paling pokok tahu apa yang dibutuhkan klien. Jadi pertama kita harus menggali keinginan klien seperti apa. Taruhlah saya contohkan real project saya yang terakhir itu dia pingin buat hunian 1 unit villa 3 kamar gitu dengan fasilitas pendukungnya, ada kolam renang, ada area parkir, ada service. Nah, terus sistem airnya seperti apa? Nah, itu kita gali di klien. Jadi berapa kamar dia butuh, service-nya seperti apa, sistem airnya seperti apa. Nah, ketika kita udah dapat itu semua, kita harus tahu juga referensi arsitektur dari klien. Karena dia sebetulnya begitu dia hire arsitek, dia udah ada di benaknya, dia ingin begini kurang lebih kan gitu. Nah, itu kita jadikan acuan juga untuk nanti dalam proses desain. Nah, terus ketika kita udah klop datanya untuk kebutuhan ruang, dan tidak kalah penting adalah kita perlu data kondisi site-nya, kondisi di mana proyek itu akan berdiri. Jadi untuk kita menganalisa bangunan ini akan menghadap kemana, view-nya kemana, analisa anginnya seperti apa, bukaannya di mana, begitu konteksnya kenapa kita perlu tahu lokasi. Dan tidak kalah penting juga nanti lokasi berkaitan dengan sistem struktur. Ketika lokasinya tidak rata, lokasinya miring, sistem strukturnya seperti apa. Nah, walaupun itu tidak dihandle oleh arsitek, itu paling tidak arsitek sudah punya bayangan di awal untuk pendekatan sukunya akan seperti apa. Karena itu berpengaruh juga untuk kita analisa, kita bawa ke dalam proses desain begitu. Nah, untuk kendala atau tantangannya yang sering saya hadapi dan paling sering, boleh bilang saya paling sering itu menjadi kendala ketika klien punya keinginan ideal yang seperti kita bilang di awal tadi, saya mau begini, kamar begini, sistem air begini, fasilitas pendukungnya seperti ini. Nah, ketika masuk proses budgeting, over budget gitu. Nah, ketika over budget, kita gebur lagi semua itu. Tentunya yang paling gampang kalau ketika proyek over budget, kita harus kurangi volumenya. Oh, ini dikecilin, ruang ini dikecilin. Kalau tidak mau dikurangi, kalau mau dikurangi, kurangi. Nah, sistem airnya untuk lebih simpel. Yang awalnya mungkin dia mau brown tank yang relatif lebih mahal, kita pakai brown tank yang relatif lebih murah. Nah, itu sering jadi kendala. Nah, berikutnya lagi, ketika kita dapat site yang tidak ideal, taruhan miring yang relatif curam gitu. Nah, itu juga akan jadi kendala ketika kita akan membuat desain. Nah, satu sisi kendala itu karena juga menjadi nilai untuk kita mengeluarkan kemampuan terbaik gitu. Ketika kita dapat tanah miring, mungkin kita dapat ide untuk ini bisa sistemnya split level, setengah basement, setengah lantai. Tentu kita justru akan bisa menjadikan produk arsitektur kita menjadi sesuatu yang lebih menarik. Itu kira-kira. Menarik banget ya Pak, kita banyak banget prosesnya untuk membuat sebuah desain itu. Ya, tentu ya. Jadi ini udah pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak apakah punya pesan untuk para pelajar atau pemula yang ingin berkarir bahkan membangun usaha sendiri di bidang jasa arsitektur ini? Tentu aja. Begini,
dari pengalaman saya pribadi, saya kebetulan juga bukan siapa-siapa di dunia arsitektur. Maksudnya saya memang betul-betul dari nol, mulai sendiri tanpa jaringan gitu, artinya perintis gitu ya, bukan pewaris gitu kira-kira. Jadi yang pertama yang saya alami sendiri ya, kita harus berani, mental. Terus yang kedua harus mampu. Ketika kita punya mental, kita punya kemampuan. Dan satu lagi jangan kalah penting, sempat saya singgung tadi, arsitektur ya dunia bisnis. Ya kita harus perlakukan unit usaha kita sebagai bisnis, kelola secara profesional, dan itu akan membuat usaha kita long lasting, jangka panjang, tidak jangka pendek. Kalau kita hanya sekedar dapat proyek, terus dapat hasil kita pakai tanda kutip anak-anak nongkrong nggak bener gitu kan, uangnya habis. Jadi itu tidak menggambarkan bagaimana pengelolaan bisnis yang benar. Jadi itu penting, keberanian, mental, terus kemampuan, sama pandang ini sebagai sebuah bisnis. Itu kira-kira yang paling penting yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaan Bapak menjadi narasumber. Semoga ilmu dan pengalaman yang Bapak bagikan bermanfaat bagi kami, dan semoga NSD Arsitek Bali semakin sukses ke depannya. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Terima kasih adik juga, semoga sukses ke depannya. Terima kasih.